Udah ulang lagi pertama. Dan yang saya hormati pula Babin Katikmas dan Babinsa, dan yang saya hormati yang saling dan yang saya banggakan seluruh masyarakat Desa Rahia yang telah meninggalkan aktivitasnya demi mendengarkan visi dan misi para calon kepala desa Rahia periode 2021-2020. Saya selaku panitia 9 yang dimana telah kami melewati proses baik dari penetapan atau pencarian masyarakat yang akan memilih atau DPS, dan kemudian kami tetapkan DPT sampai hari ini. Kemarin kami telah menetapkan ketiga kandidat calon kepala desa yang ada di depannya saudara-saudara sekalian, orang-orang tua saya, bahwa inilah calon kepala desa Rahia yang telah kami seleksi dan kami telah periksa berkasnya, dan alhamdulillah telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai calon kepala desa Rahia yang akan memimpin, yang akan membawa, yang akan menakodai kampung kita yang tercinta ini. Semoga ketiga calon kepala desa ini diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga proses berlangsung dan berakhirnya pemilihan nanti. Dan insya Allah yang akan mendapatkan amanah nanti dia adalah putra yang terbaik. Das mimpi nih, tidak mimpi. Saudara-saudara masyarakat Desa Rahia dan para undangan, di sini adalah proses pemaparan visi dan misi yang dimana yang akan dilangsungkan nanti 2 tahap. Tahap pertama pembacaan dokumen visi misi mereka, kemudian tahap kedua itu pendalaman visi misi. Namun di sini tidak ada pertanyaan, tanggapan atau Kamu yang sering tanggahan yang dimana kami telah menerima surat edaran dari pemerintah kabupaten, kami telah menerima surat edaran dari panitia kabupaten bahwa sifatnya untuk pemaparan visi dan misi itu searah, tidak ada pertanyaan. Jadi mereka hanya melaksanakan membaca visi misi dan memaparkannya. Saya harap kepada kita semua, kita menyimak dan mendengarkan apa yang akan dibacakan, yang direncanakan, dan semoga ke depan mereka bisa merealisasikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka petunjuk dan membimbing mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin kita ke depan. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila dalam proses kegiatan ini terdapat kekurangan, saya ketua panitia dan mewakili seluruh anggota saya mengucapkan banyak mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhiri billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan doa oleh Saudara Irasul Amal. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengar bersama visi-misi dari kandidat calon, marilah kita berdoa bersama agar supaya kegiatan yang kita lakukan ini terselenggara dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami menikmati kehidupan sehat walafiat. Atas kuasa-Mu, kami bisa merencanakan aktivitas dengan baik. Atas ridho seluruh amal kebajikan yang telah kami lakukan akan menjadi penyelamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesuksesan telah Kau berikan kepada kami sehingga tahapan Pilkada Seraya pada pagi hari ini. Berikanlah kepada putra-putra terbaik desa kami untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang inovatif. Telah Kau ciptakan suasana aman, tenang dan kondusif. Kau tiupkan kesabaran kepada panitia dan aparat untuk bekerja secara persuasif, dan semua pihak bisa menerima apapun hasilnya Pilkades untuk secara arif dan bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihan kepala desa raya akan dilakukan insya Allah 14 Desember nanti. Gerakanlah hati dan langkah masyarakat kami untuk berpartisipasi. Lapangkanlah hati para tim sukses untuk melakukan kampanye dengan nurani. Berikanlah kekuatan para pemilih mampu untuk memilih calon kepala desa yang dianggap mumpuni. Mereka semua adalah putra-putra desa terbaik yang berpotensi. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, bila kami hilaf dalam berbuat, betulkanlah kami ya Rabb. Bila kami lalai, ingatkan kami ya Allah. Bila kami salah, ampuni kami ya Allah. Siramilah kami dengan para pemimpin kami, serta kedua orang tua kami dengan maghfirah ampunan-Mu, karena Engkaulah Maha Pengampun dan Penyayang. Allahumma ja'al jam'ana jama'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari. Ini kan bola-bola. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat, pemaparan dan pendalaman visi misi para calon kepala desa Rahia periode 2021-2026. Untuk tahap ini kami sudah ada moderator yang akan membimbing jalannya pemaparan visi misi kepada saudara Ade yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang para tamu undangan yang sudah hadir dalam menyaksikan visi misi calon kepala desa Rahia periode 2021-2026. Untuk tahap pertama adalah calon kepala desa Rahia menyampaikan visi misi secara umum, disampaikan secara umum. Yang kedua, nanti disampaikan secara mendalam, mengevaluasi semua visi misi yang telah dibuat oleh calon kepala desa itu sendiri. Untuk selanjutnya kami memanggil calon nomor 1 untuk menuju tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Apa tempat itu? Oh, Papa. Wah. Oh, langsung teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Kepala Desa Rahaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya selaku panwas yang ada di desa. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ketua Tim 9 dan jajarannya. Yang saya hormati pula kepada kerabat dan saudara saya bakal calon kepala desa Rahaya nomor 2. Yang saya hormati calon kepala desa nomor 3. Dan yang saya banggakan kepada seluruh masyarakat Desa Rahaya yang sempat hadir pada pagi hari ini sesuai jadwal yang dilakukan oleh panitia 9, yaitu pemaparan visi dan misi calon kepala Desa Rahaya periode 2021-2026. Adapun perkenalkan, nama saya Lamidi SPD, calon kepala Desa Rahaya periode 2021-2026 nomor urut 1. Adapun pemaparan visi dan misi saya adalah visi saya terwujudnya Desa Rahaya, di mana Desa Rahaya tersebut saya artikan religius, amanah, harmonis, inovatif, dan aman. Adapun misi saya tertuang ada 9 poin, di mana misi saya ini yang benar-benar berpihak kepada masyarakat di Desa Rahaya. Di antaranya poin pertama, mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Rahaya. Poin yang kedua, meningkatkan kesehatan, kebersihan desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Ketiga, mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Yang keempat, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa Rahaya dan daya saing desa. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rahaya dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil. Keenam, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan yang ada di Desa Rahaya. Ketujuh, meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Rahaya. 8, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Yang ke-9, mengembangkan sarana keagamaan serta peningkatan insentif pengurus masjid dan pengurus adat. Itulah visi saya. Adapun program kerja yang saya rencanakan di sini ada 3 program, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan,
dan bidang sosial dan kemasyarakatan. Adapun bidang pemerintahan, yang pertama adalah pembenahan aparatur desa. Itulah mungkin visi dan misi saya ketika masyarakat Desa Rahia memberikan amanah untuk 6 tahun ke depan. Insya Allah saya akan laksanakan sesuai kemampuan dan pikiran saya. Yang pada intinya aku ke wilayah di dunia nama isu metaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan visi misi dari calon kepala desa nomor 21. Beri aplaus dulu kepada calon itu. Selanjutnya kami memang nomor urut 2 Saudara Zahidi SPDI, kami persilakan menuju tempat yang telah disediakan oleh panitia. Nanti jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi siang menjelang sore, pada pagi hari menjelang siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pula pada pagi hari ini kita dapat datang dan hadir dalam rangka mendengarkan paparan calon kepala desa Rahia 2021-2026. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rahia atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya selaku Panwas Desa, yang saya hormati pula panitia 9 baik ketua maupun stafnya. Kemudian saya hormati pula satu kepala desa nomor urut 1 dan nomor urut 3, dan yang saya banggakan seluruh masyarakat Desa Rahia, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kemudian tokoh wanita dan seterusnya. Adapun yang saya akan presentasikan terkait pemaparan pada pagi hari ini adalah visi misi saya. Yang pertama, visi saya ke depannya bila mana kami dipercayakan oleh masyarakat Desa Rahia. Yang pertama, terwujud Desa Rahia sebagai desa yang maju, sehat, cerdas, religius, demokratis, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang saya akan lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan sarana prasarana sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran desa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat Desa Rahia. Kemudian maksimalkan pelayanan kebutuhan administrasi penduduk seperti gratis kepengurusan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak. Kemudian gratis pengurusan surat-surat desa seperti surat pengantar, surat keterangan domisili, surat rekomendasi, surat keterangan usaha, surat pernyataan, dan surat pindah warga. Kemudian selanjutnya
Gimana itu aku? Gimana? Memajukan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Kemudian kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa. Kemudian meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dengan melalui pembangunan fasilitas prasarana Ambil dibanci saja jangan telapor. dan yang lain-lain. Masih banyak singkat saja, semoga sebentar dalam pendalaman saya terbaca detail. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang maafkan. Billahi fisabilil haq wa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan misi calon nomor urut 2 dari Apus dulu untuk nomor 2. Tunggu masih ambil. Selanjutnya kita menuju ke calon yang nomor urut ketiga. Kami persilakan untuk menuju tempat yang disediakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad nabihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Segala puji dan puji Allah dalam kita nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa bersyukur dalam rangka kegiatan pemaparan misi-misi dalam tahapan Pilkades Raya Periode 2001-2026. Salam dan salawatullah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliau yang membawa kita dari Allah menuju alam terang benderang yang terasakan saat ini. Pertama, saya hormati Kepala Desa Rahia atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Panitia serta jajaran, yang saya hormati DPD serta jajaran, yang saya hormati kawan-kawan saya kandidat nomor 1, nomor 2, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepemudaan, dan seluruh segenap masyarakat Rahia yang saya cintai. Kita mulai. Anak kampung anak ibu ini bersama rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artino ngomai apa bau rakyat, ngomai berakyat, so rakyat. Visi saya bersama masyarakat Rahia menuju desa yang mandiri dan berkah. Artino apa mau masyarakat Rahia, insya Allah untuk sampai desa ini mandiri dalam hak
visi saya. Pertama, memberikan pelayanan yang maksimal di tingkat desa, serta memberikan administrasi gratis di kepengurusan desa. Kedua, visi saya membebaskan pajak bumi dan bangunan. Ketiga, pengembangan potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Rahia. Keempat, peningkatan tata kelola, baik itu di lembaga keagamaan, di lembaga adat budaya, di lembaga kepemudaan. Kelima, transparansi dan musyawarah mufakat. Sekiranya itu saja dari pemaparan visi saya. Maaf ada yang saya lupa. Saya hanya mengutip dari perkataan ulama bahwa memimpin itu membutuhkan tiga landasan. Pertama, ilmu. Kedua, niat. Ketiga itu amalan atau perbuatan. Dan insya Allah apabila ketiga itu terpenuhi, maka apa yang menjadi niatan kita akan menjadi sebuah ibadah. Dan ketika kita dikategorikan ibadah, maka itu akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi pemaparan visi misi dari calon nomor urut 3. Beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya kita menuju tahap kedua terkait dengan pendalaman visi misi calon kepala daerah Rahia periode 2021-2026. Pertama, kepada mas-mas calon sediakan waktu 30 menit dalam memaparkan pendalaman visi misi. Ketika waktunya lewat, maka kami berhak menegur para calon untuk berhenti menyampaikan visi misi tersebut. Baik, pertama kami memanggil saudara Lamisi SPD untuk menyampaikan visi misi secara mendalam. Kepadanya kami persilakan menuju tempat yang disediakan oleh panitia. Terima kasih. Ibu saja di sini. Dia mau menyanyi. Ani pernah hobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya seluruh yang hadir di tempat ini tadi sudah saya paparkan tentang visi dan misi saya. Adapun pendalaman di visi misi tersebut ada namanya program kerja. Program kerja ini apabila masyarakat desa Rahia memberikan saya amanah dan akan saya jalankan sesuai kemampuan dan pikiran serta tenaga saya. Yang pada intinya pokoknya di ibu ini namai so meta ano koemo to pemegu-megua, jangan ada kelompok-kelompok. Itu yang saya di dalam benak pikiran saya ketika saya diberikan amanah nanti. Adapun program kerja di sini saya tuangkan ada 3, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang sosial kemasyarakatan. Adapun bidang pemerintahan, yang pertama pembenahan aparatur desa. Aparatur pemerintah desa Rahia perlu dibenahi dan dibina
agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya para kepala dusun nanti sesuai tupoksi di bidang pemerintahan itu sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian poin yang kedua, peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku. Jadi ketika saya nanti diberikan amanah, saya tidak akan membeda-bedakan. Ini si A, ini dulu, tidak dukun saya tidak. Dengan niat tulus ikhlas, saya mengabdi kepada desa ini untuk mencari amal nanti. Kedua, poin ketiga, yaitu transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada saya dan aparaturnya nanti, masalah keuangan itu harus transparansi atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui para kepala dusun dan perangkat. Artinya setiap tahun nanti ada pelaporan supaya tidak ada unsur kecurigaan tentang dana-dana yang masuk ke desa. Keempat, yaitu sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang anggotanya nanti merupakan perwakilan masyarakat, di mana BPD ini sebagai mitra. Makanya hari ini ketika seterusnya itu ketika BPD dengan pemerintah desa itu kurang-kurang proyek. Ketika saya diberikan amanah, mari kita duduk bersama bagaimana bagus di kampung ini. Kue mau mana bagus. Kemudian bidang pembangunan. Adapun bidang pembangunan itu yang pertama bidang pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah, sehingga dalam menghadapi tantangan hidup kemudian sarananya itu ada pengajian-pengajian, kemudian diskusi keagamaan, di mana pada kenyataan yang ada di masyarakat kita hari ini, pertama pembangunan akhlak tadi di tingkat remaja, SD, itu saya punya program berhasil dan tidak itu saya akan berbuat ketika nanti diberikan saya. Kemudian pembangunan fisik tadi itu ada pembangunan sarana Bundes, di mana misi saya tadi Bundes ini kita kelola dengan baik. Artinya ketika ada sumber daya manusia kita nanti yang sedang berkembang, bagaimana pemerintah pusat itu sudah memberikan kita modal, bagaimana kita kembangkan di desa ini. Nantinya ketika saya diberikan saya amanah, berhasil dan tidak berhasil, saya akan kembangkan supaya SDM kita itu tidak menganggur. Artinya saya menjurus kepada wirausaha. Kemudian selanjutnya bidang pembangunan sarana kesehatan, antara lain peralatan posyandu dan peningkatan insentif kader posyandu, di mana ini perlu juga supaya kesehatan kita di mana di desa ini supaya kita perlu dipacu.
Kemudian pembangunan sarana keamanan. Keamanan ini yaitu pos kabling di setiap dusun. Insya Allah nanti ketika saya diberikan amanah, di setiap dusun itu ada pos kabling supaya tidak fuamo panen tahun ini kejadian-kejadian apa sudah ada terkoordinir di setiap lingkungan supaya menjaga meja kuntirhapura. Insya Allah saya jalankan. Berhasil dan tidaknya saya akan jalankan. Kemudian peningkatan sarana olahraga antara lain lapangan futsal, lapangan voli dan lain-lain. Ini bakat kita. Kemudian bidang sosial dan kemasyarakatan. Antara lain ini itu pertama lembaga pemberdayaan masyarakat desa, di mana lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD ini adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya. Jadi di semua lembaga nanti saya memacu ketika saya diberi amanah, memacu untuk bagaimana menjalankan fungsi. Kemudian pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda itu sangat penting. Di mana perkembangan zaman sekarang ini yang ada di desa ini perlu itu namanya pengembangan generasi muda tadi. Pertama itu melalui pengajian-pengajian, kemudian diskusi, kemudian melalui Pada Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian yang poin ketiga, pembinaan PKK, di mana merupakan PKK itu pembinaan ibu-ibu. Jadi diharapkan perannya ibu-ibu tadi meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas kekerasan terhadap anak, karena ibu itu adalah pendidik yang utama di dalam keluarga. Sehingga ketika anak remaja itu sudah bisa memiliki nilai normal, kemudian akhlak. Jadi hari ini saya cenderung ketika program-program tadi di PKK itu cenderungkan untuk bagaimana meminimalisir anak-anak kita supaya tidak bergaul bebas. Minimal itu kalau bisa mengaji, ya, mengaji dari pagi sampai isya. Setelah itu belajar. Itu saya cenderungkan. Karena cenderung sekarang ini anak-anak kita ini di desa Rahya ini bergaulannya kiri kanan. Kalau saya diberikan amanah nanti, kebalikan tadi itu saya gerakan semua para bidang lembaga untuk mengawasi pemuda dan pemudi atau remaja yang ada di desa Rahya. Kemudian itu saja beberapa visi, kemudian visi misi saya, kemudian pendalaman program visi misi. Ketika saya diberikan amanah nanti oleh masyarakat, insya Allah saya jalankan sesuai kemampuan dan pikiran saya. Yang paling dino na pembetulan di dunia. Kue no nandu manung kelami di majua. Sebelum calua uang kekaisan. Setelah ini bingung saya merubah paradigma pemikiran itu. Kono nando panah ulah saya tidak ada. Insya Allah ketika saya diberikan amanah, saya akan jalankan sesuai kemampuan dan pikiran saya kepada desa Rahya ini. Karena saya kasihan ketika kita masyarakat dikelompok-kelompokkan oleh kepentingan yang dimonopoli oleh yang lain. Ketika saya nanti diberikan amanah, maka saya tidak ada kelompok-kelompok itu. Pilkada cuma sangat pilkada. Hari ini kalau kita berpecah belah, apa yang kita dapat? Tidak ada. Keluarga pecah dan lain sebagainya. Makanya saya itu ketika diberikan amanah, saya akan menyatukan hal itu. Berhasil dan tidaknya saya akan lakukan. Tapi kita kembali itulah manusiawi. Mungkin itu saja tema barang visi dan misi saya. Sekiranya kepada masyarakat apa yang janji kuat, maka janji apa itu janji no. Padahal ini nanti pasti, tapi ini dibaca dengan slogan Abu Bakar so kata ibu ini. Kemudian saya canangkan juga kepada masyarakat di semua ini ada ketiga cara itu putra terbaik. Kue lupa ancamu, ada ancamu ini ibu abad enggak. Yang pada akhirnya nanti ada dapuan semua
Ayo moni bola aja. Makanya kan tidak akan yang saya sarankan itu gue jalankan sesuai pemilihan. Pokoknya nama hasil dua nama isu mualan. Tapi gue nunggu aja apa nama istilah lahunya mana bilang lahunya negro. Insya Allah masyarakat ketika berikan saya kepercayaan saya akan buka sesuai jalan. Kemudian tadi sesuai jalannya prosedur. Penonana mana ini saya itu tidak ada dalam hati. Adapun mungkin tim-tim di lapangan itu saya sedang penonana mana ini pada aku pilih alhamdulillah maka payah penonana mana harus pilih. Maka nama itu kasih bilang papaksa karena makan saya itu tidak mau. Tulus ikhlas dan hati dari masyarakat. Bagaimana untuk membangun kita punya desa ini. Mungkin itu saja jika saya diberikan amanah nanti luas mana-mana pelayanan 24 jam sekiranya itu gratis itu hari ini semua gratis kalau di pelayanan insyaallah. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pendalaman visi misi dari nomor 1. Beri aplaus dulu buat Mati nih. Jangan. Rekam semua sampai selesai. Mang pian itu. dia untuk tidak artinya tidak terlalu menyampaikan visi misi atau menyinggung kita hindari itu ya. Selanjutnya saya memanggil nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi terkait pendalaman yang telah dibuat. Kami persilakan kepada nomor urut 2 untuk menuju tempat yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Bukan wah ini. Jadi kita saksikan sama-sama di waktunya 30 menit. Tidak apa-apa nanti besok baru kumpul ketupan aku. Kita mulai ya. Gerimis Yolanda Hati. Tidak ada saya di rumah cucian aman. Kue jendela terbuka. Hujan. Mulai. Sini hujan Sini mari. Tidak diam saja itu terang mati. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya maju pada visi saya. Sebagaimana di tahap pertama, visi misi saya adalah terwujudnya Desa Rahia sebagai desa yang maju, sehat, cerdas, religius, demokratis, dan sejahtera. Dalam makalah ini, ide atau gagasan saya sudah tertera pada lembaran kertas. Ini konsep saya. Bila mana nanti ketika saya diamanahkan, dipercayakan masyarakat, maka ini yang akan menjadi acuan saya selama pelaksanaan pemerintahan. Ini dasar saya. Jadi sehingga semua masyarakat bisa melihat secara jelas. Kemudian untuk mewujudkan misi tersebut, maka misi yang saya akan lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan sarana prasarana sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran desa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat Desa Rahia. Kedua, memaksimalkan pelayanan kebutuhan administrasi penduduk seperti
gratis pengurusan kartu keluarga, Sini. gratis pengurusan KTP, gratis akta kelahiran, gratis akta kematian, gratis kartu identitas anak. Kemudian gratis pengurusan surat-surat desa seperti surat pengantar, surat keterangan domisili, surat keterangan rekomendasi, surat keterangan usaha, dan surat pernyataan serta surat warga. Semuanya kita gratiskan karena memang itu adalah tupoksi atau kewajiban pemerintah desa pada masyarakat. Semuanya serba gratis. Semua itu dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dan tidak mempersulit. Karena kita tahu sendiri masyarakat kita saat ini pekerjaannya tidak jelas. Bahkan kebiasaan yang tadi mereka banyak berkebun. Sekarang kita tahu sendiri mereka sudah tidak banyak waktu lagi untuk berkebun. Kemudian juga yang tadinya mereka bergantungan dengan laut, rumput laut yang saat ini yang menjadi kebanggaan kita masyarakat bersarangnya tidak sesuai harapan. Maka kemudian saya berinisiatif bagaimana supaya masyarakat bersarangnya terbantu atas segala hal yang berkenaan dengan pengurusan administrasi tersebut kita gratiskan supaya masyarakat dapat diringankan atau tidak bebankan. Kemudian perangkat wajib hadir setiap weekend dari jam 8 sampai jam 4. Terus terang saja perangkat kita saat hari ini memang sedikit agak bermasalah. Maka bagaimana ke depannya untuk keberlangsungan perangkat ini kita maksimalkan sedemikian rupa, terkhusus tiket. Jadi insya Allah kita akan maksimalkan perangkatnya datang jam 8 pulang jam 4. Karena biasanya seperti datang jam 8 bahkan 9 parah selesai itu sebentar sudah habis ada lagi. Nah ini kita akan maksimalkan. Karena kemarin sudah kita bagi belajar terkait perangkat desa. Mudah-mudahan ke depan kita maksimalkan terkait jam kerja perangkat desa. Jam 8 masuk pulang jam 4 sebagaimana instansi kepada kebanyakan. Kemudian rencana selanjutnya adalah rehabilitasi rumah jabatan kepala desa. Kita tahu sendiri sekarang rumah jabatan LATR bahkan kalau dilihat naik kandang. Nah ini upaya kita ke depan bagaimana untuk perbaikan rumah jabatan kepala desa agar layak huni. Karena terus terang saja banyak tahun-tahun dari luar. Begitupun juga mahasiswa yang datang terkait. Kadang kita tolak karena tidak ada kelengkapan sarana dan prasarana desa seperti rumah jabatan. Dan itu kita upayakan bagaimana supaya rumah jabatan kepala desa itu layak huni. Kemudian ada alat-alat kelengkapan kantor seperti komputer masing-masing perangkat. Ini kita mesti prioritaskan. Karena jujur saja kita di perangkat desa ini ketergantungan perangkat itu pada sektor. Ini yang saya alami terus terang saya katakan. Jadi ke depan bagaimana caranya supaya perangkat desa ini terberdayakan dan menjalankan sesuai tugas dan fungsinya, maka kita memberikan kelengkapan seperti komputer misalnya itu masing-masing perangkat harus punya supaya mereka belajar. Cara mereka mengembangkan diri dan menjalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat. Kemudian kita juga akan mengadakan fokus. Ini juga semata-mata kita maksudkan agar bagaimana ketika ada pelatihan atau pertemuan atau musyawarah resmi dapat memudahkan dalam proses pemaparan materi-materi yang akan disampaikan nanti. Kemudian juga kita akan mengadakan camp, waris dan lain-lain. Camp ini perlu supaya ketika kita mendokumentasi kegiatan atau musyawarah sedang kita lakukan, kemudian dapat didokumentasikan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan demikian. Kemudian waris juga perlu, sekarang kita tidak. Maka ini semua insya Allah kita akan upayakan. Karena ini semua semata-mata demi kemajuan desa kita, khususnya dalam dunia memajukan sarana prasarana desa. Kemudian kemajuan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
segala bidang dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah Rahia, seperti mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Rahia dengan menghadirkan orang-orang atau lembaga yang punya kapasitas dalam pengelolaan wisata, termasuk wisata dalam gua dan wisata dalam air laut. Insya Allah sudah ada teman-teman yang akan disurvei gua dan laut. Baru-baru ini kami sudah melakukan survei gua, sudah survei. Nah, komisi kami sudah survei beberapa tim yang masuk. Kemudian Monolita, kemudian beberapa gua yang ada di Kangama kami sudah survei. Jadi mereka kampung namun yang Monolita dan polisi dan desa Kangama. Karena ini semua lengkap dengan menggunakan alat-alat teknik dan saat ini kami sudah benar-benar menuntaskan memperlihatkan kepada masyarakat betapa indahnya gua yang ada di sekitar. Dan itu bisa kita maksimalkan untuk memberikan daya tarik terus para wisatawan baik dalam karena terus terang mereka ini punya kapasitas dan mereka merekomendasikan orang-orang bisa datang di Rahia ini dalam mereka. Dan alhamdulillah kami sudah menghubungi Dinas Pariwisata Provinsi. Ada seseorang yang sudah kami kenal di bidang pariwisata. Beliau sudah menjanjikan kepada kami bahwa untuk wilayah Pulau Tengah itu ada 4 desa yang sudah dimajukan proposalnya ke pusat. Salah satu di antaranya adalah Rahia. Mudah-mudahan kita akan genjot terus agar supaya wisata-wisata yang ada di Rahia ini dapat kita maksimalkan dengan mendatangkan mereka punya kapasitas dalam hal baru mandil masuk di nomor baik indah di wisata dalam luar dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah ada orang-orang dan sekarang kita sudah diberi kepercayaan kita bahwa di Rahia itu saat ini mendapatkan perhatian penuh dari pusat. Tinggal kita menunggu. Mudah-mudahan ke depan siapapun nanti yang terpilih insya Allah itu sudah terakomodir. Kemudian meningkatkan upaya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga biota laut dan isinya. Ini yang kita sekarang kita upayakan. Dan jemaah yang umum dan juga karena untuk peningkatan ekonomi desa yang paling sangat menjadi perhatian saat ini adalah laut. Naik apa? Kami sudah yakin. Astaga kami mau macam cara kita harus jaga. Kemudian kearifan yang ada di daerah misalnya biota laut kita juga harus rawat. Kemudian di bayi kita yang di potas atau bayi bumbu kalau bisa jangan. Karena itu merupakan hasil desa yang sangat luar biasa yang insya Allah kalau kita kelola dengan baik dan benar insya Allah itu adalah merupakan pendapatan yang akan sangat-sangat pentingnya perekonomian desa. Karena terus sekarang baru-baru kita sudah jelajah juga laut kita. Dari sekian banyak desa yang ada di Buton Tengah termasuk Rahia adalah satu masih di depan aman para wisatawan. Baru-baru kita sudah turun. Jadi ternyata Rahia itu masih memiliki keunikan dan kemudian karang-karang laut itu dari jembatan sampai ke dalam itu hal-hal masih banyak. Jadi tidak kita lihatkan. Bagaimana caranya? Bagi seperti virus, kemudian bom kita tiadakan. Satu hal supaya biota laut kita karang-karang kita terjaga aman. Dan insya Allah kedepan kita akan menjadi perhatian sebagaimana waktu tutup dan lain sebagainya. Kemudian mengajukan proposal atau bantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah, baik melalui anggaran APBD provinsi dan APBD pemerintah pusat untuk masyarakat Desa Rahia sesuai bidang pekerjaannya masyarakat, seperti bantuan perahu dan mesinnya, perahu nelayan, pasangan langkah nelayan jembatan, bantuan keramba, bantuan jari dan alat-alat tangkap nelayan, dan sosialisasi tentang pemberdayaan laut. Ini kita sudah dalam. Alhamdulillah kita sudah punya jaringan ke berbagai dinas dan kami hari ini terus dipercayakan untuk itu. Jadi insya Allah ke depannya siapapun nanti yang terpilih semua itu bisa.
Jadi teknologi ya, ada sebuah serangga itu sempurna, mereka akan tidak lanjut. Dan kita sekarang sudah menjadi perhatian dari berbagai dinas, terkhusus dinas perikanan dan kelautan. Kemudian bidang peternakan seperti keluar kambing, ayam potong, telur dan lain-lain. Tinggal kita bagaimana melakukan lobby atau pendekatan kepada dinas-dinas terkait. Kalau tidak bisa lewat APBDes, bisa kita kepada APBD kabupaten. Kita juga provinsi bahkan. Dan sama sebenarnya belajar jaringan kepada APBD pusat. Dan tinggal bagaimana kita ke depannya. Ini sepenuhnya tergantung bagaimana kita. Kemudian yang kedua, bidang sumber daya manusia seperti mengupayakan dan peningkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti satu, mengadakan pelatihan masyarakat desa Rahim melalui kegiatan pelatihan teknologi komputer, pembengkelan roda dua, listrik, pertukangan, menjahit, tata boga, tata hias, pengolahan barang mentah menjadi bahan jadi. Semua ini bisa melalui balai latihan kerja BMK Kendari. Ini sebagaimana yang sudah kemarin terjadi di Kamama, dan kami bekerja sama dengan Kamama, dan alhamdulillah kami direspon, dan ada beberapa masyarakat desa yang ikut mengikuti kegiatan BMK Kendari perbengkelan. Ini sebenarnya tergantung bagaimana membangun mitra dan kerjasama dengan berbagai bidang, khususnya dinas-dinas terkait. Kemudian bidang olahraga dan seni. Bagaimana kita mengembangkan bakat dan minat generasi muda dalam kegiatan seni dan olahraga dengan menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Alhamdulillah kita saat ini sudah memiliki lapangan pusat dan sekarang juga sampai hari ini masih daya fungsikan. Mudah-mudahan ke depan kita akan tambah lagi, baik itu mungkin lapangan polo, kemudian badminton yang sekarang ini masih banyak digemari masyarakat, kemudian tenis meja dan lain sebagainya. Kita akan upayakan bagaimana supaya ke depan di samping juga memberdayakan kaum pemuda agar supaya mereka tidak terlalu banyak nongkrong atau mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Mungkin ada baiknya kalau mereka diberdayakan atau bisa menggunakan waktu-waktu tertentu untuk berolahraga. Dengan begitu insya Allah otaknya juga akan ikut terbantu untuk mencerdaskan mereka. Kemudian memberikan dukungan dan fasilitas dalam setiap acara turnamen baik di dalam maupun di luar desa. Ini juga supaya bagaimana masyarakat ini juga bagian untuk mengikuti kegiatan turnamen di luar desa. Karena ini juga baik untuk kontribusi kita kepada desa. Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti di bidang usaha kecil menengah dan bidang lainnya. Meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes agar bisa mengelola administrasi keuangan yang benar-benar sekarang kita genjot. Dan terus terang kami pernah melakukan kegiatan pelatihan administrasi BUMDes sampai hari itu maksimal. Karena hari itu saya pernah dipercayakan sebagai ketua BUMDes dan kami hari ini mengikuti. Tapi karena tidak maksimal maka keadaannya biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang berarti. Kemudian penyertaan modal BUMDes untuk mengembangkan usaha-usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Sarahia seperti gudang, toko BUMDes, perbengkelan, ATK, simpan pinjam, kemudian usaha ekonomi menengah seperti kios, warung, roti dan lain-lain. Kemudian bidang pariwisata, pembuatan akses jalan dan mengembangkan wisata di Sarahia, pembuatan jalan untuk menuju ke tempat wisata dan melakukan langkah-langkah kerjasama dalam penduduk lokasi.